kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah pada memberi rezeki akan segala hambanya yang mukmin dan akan segala kafir dalam negeri dunia ini. Lagi yang amat mengasihani akan segala hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat ini. Nah, jadi maha pengasihnya Allah. Nah, ini nggak pilih kasih. Nah, dan maha penyayangnya Allah ini khusus bagi orang-orang yang taat. Nah, buktinya orang kafir juga dikasih. Tapi nggak disayang. Tapi nggak disayang. Intinya disayang ini, kalau kasih ini ya di dunia dan di akhirat. Tapi kalau disayang Dunia akhirat. ya dunia akhirat. Nah. Alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim. Segala puji-pujian tertentu bagi Allah Tuhan yang menunjuk kami jalan yang benar, yang betul. Mana kata wama kunna linahtadiya laula an hadanallahu aliyil azim. Hadanallahu aliyil azim. Dan tiada ada kami beroleh petunjuk jikalau tiada ditunjuk Allah yang maha mulia lagi amat besar akan kami. Yang intinya kita ini nggak akan dapat hidayah ya karena nggak diberikan oleh Allah. Kita nggak akan mendapatkan petunjuk kalau nggak atas petunjuk Allah. Jadi jangan nanti kira-kira wah aku dengan belajar ini aja udah pasti pintar. Enggak, belum tentu. Jadi dengan kita ngaji ini pun belum tentu Ngerti paham pintar. Tapi itu juga semua atas hidayah dan karunia Allah. Jadi tanpa dari hidayah dan karunia Allah nggak bisa apa-apa. Datang pun enggak. Terbayang pun enggak. Dah. Wa nahmaduhu ala anna hasasina min talibi min haji. Dan kami puji akan dia bahwa dituntutkan kami daripada segala yang menuntut jalan yang betul. Wa ja'alana bi fadli ila hidayatihi min muhtaji. Dan dijadikannya kami dengan anugerahnya kepada hidayatnya daripada yang muhtaj. Wa awdaha lana min haju bi karamihi wa khalqina minat talabi. Dan telah dinyatakannya akan kami segala jalan dengan anugerahnya dan dijadikannya kami daripada segala orang yang menuntut dari orang yang menuntut. Pokoknya yang intinya kebaikan-kebaikan kita itu kita nggak boleh berbangga. Jadi sesuatu yang kita lakukan hari ini bukan suatu kebanggaan. Kenapa? Karena kita ini nggak bisa apa-apa. Semua ini ya berkat Allah. Kalau Allah nggak berkehendak ya mungkin nggak sampai di sini. Jadi kita ini hanya menjalankan kewajiban. Yang semua ini juga atas gerak dan petunjuk anugerah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bila tifati syarhi sudurona bi fathil wahab. Dan dengan karunia-Nya dibukakannya hati kami dengan buka yang amat mengaruniai. Nah, jadi juga kok kita bisa tertarik? Ya karena Allah membukakan hati kita itu sehingga kita tertarik. Contoh aja, saya pribadi tidak merasa ya sebenarnya tertarik, cuman belum sanggup untuk menjalankan.
itu mungkin secara tidak langsung juga belum mendapatkan hidayah. Begitu juga mungkin orang yang kita lihat di luar sana, mereka itu ibadah, tapi mereka itu nggak ada keinginan untuk memperbaiki ibadahnya. Yaitu mungkin ya mereka itu belum dapat hidayah dari Allah. Belum dibukakan hatinya sehingga mendapatkan hidayah. Bukan karena orang itu nggak mau. Bukan orang itu nggak mau, ya karena belum dibukakan. Makanya tugas kita yang pertama, bagi kita yang tahu, kita sampaikan. Semoga terbuka. Nah, kita sampaikan, semoga bisa terbuka. Oh sudah kita sampaikan, nggak terbuka juga. Berarti kita sampaikan terus dan kita juga berdoa mohon kepada Allah semoga orang-orang itu dibukakan hidayahnya. Ya, ini bukan yang lebih utama, bukan untuk orang lain dulu, terutama untuk diri kita pribadi masing-masing. Hal-hal yang mungkin kita ini masih merasa berat, kita lakukan, ya kita sudah berusaha ini, tapi kok belum terlaksana. Jadi kita mohon petunjuk dan hidayah dari Allah, semoga dibukakan hati kita sehingga kita bisa tertarik melakukan hal-hal yang diperintahkan itu. Nah, itu nanti baru keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Habis itu baru nanti orang-orang lain di luar sana. Nah, pokoknya saudara terdekat kita dulu, baru tetangga kita, baru masyarakat kita. Jadi ada urutan-urutannya. Dah walahul hamdu awalan wa akhiran zahiran wa batinan bil karimi sattar. Dan baginya juga segala puji pada awal dan pada akhir, dan pada zahir dan pada batin. Ialah yang mengasihani lagi amat menutup dosa hambanya. Sebenarnya Allah ini adalah yang tempat kita memuji secara lahir, secara batin. Itulah yang pantas dipuji hanya Allah. Dan begitu juga Allah ini maha segala-galanya, maksud segala-galanya. Bahkan keburukan kita ini, kalau kita kepingin istilahnya tidak tersebar, ya kita mohon kepada Allah. Nah, tapi kadang-kadang manusia yang berbuat dosa itu aja nggak sadar sebenarnya dia itu sudah menyiarkan dosa-dosa dia sendiri. Jadi bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan dirinya. Seandainya nggak disampaikan, ya enggak. Orang nggak bakal tahu kan? Orang nggak bakal tahu. Nah, makanya ketika pun tanya sebenarnya, karena itu aib sebenarnya. Dosa yang kita lakukan itu sebenarnya aib bagi kita. Walaupun kita mencari solusi bahwa kalau saya pernah melakukan ini, itu bagaimana? Nah, itu kan ada caranya. Bagaimana kita tanya kepada orang yang tahu permasalahan kita, tetapi orang nggak akan tahu bahwa yang berbuat itu kita. Maksudnya dosa-dosa yang kita lakukan itu jangan sampai tersebar, karena yang jelas dosa yang kita lakukan itu adalah aib. Tapi orang sekarang nggak merasa bangga dengan dosa yang lakukan. Saya pernah gini. Gimana itu caranya? Berarti kan secara nggak langsung dia buka aibnya sendiri. Tapi nanti ketika dia dibilang, kamu tukang ini, berarti dia nggak terima. Tapi secara nggak langsung dia sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri. Nah, makanya, dan Allah juga maha
yang bisa menutupi daripada aib dan dosa-dosa seseorang. Makanya bahkan dalam status yang pernah saya baca itu status anak zina saja, itu kalau orang ketika menyampaikan status dia itu kepada orang yang amanah, ya nggak akan tersebar. Tetapi kalau menyampaikan statusnya itu kepada orang yang nggak amanah, ya pasti akan tersebar. Ya nggak banyak gini, misalnya tanya, oh Pak Bambang, gimana ini Pak Bambang? Saya si Polan itu bukan wali saya, karena saya ceritanya dulu lahir di luar nikah, kan gitu. Itu karena mungkin tempat dia nanya itu nggak punya ilmu. Oh saya nggak berani, ini. Kenapa? Karena kamu anak di luar nikah. Wah ini kan disebarkanlah sama orang. Tapi kalau orang paham, orang tahu, oh ya udah, tahu kayak mana? Oh berarti kamu walinya bukan si Polan. Kamu berarti ketika mau menikah walinya adalah wali hakim. Nah, jadi ada solusinya. Ketika memang disampaikan masalahnya itu kepada ahlinya. Jadi bukan hanya itu saja. Semua masalah pun kalau kita sampaikan kepada ahlinya, ya insya Allah ketika itu buruk pada diri kita, ya keburukan kita itu nggak akan tersebar. Makanya pentingnya kita, ya walaupun kita nggak jadi orang yang ahli, sekurang-kurangnya ketika kita ada masalah pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, tahu solusinya. Nah, itulah sekurang-kurangnya. Wahada min fadlillahi li walikulli salik, dan inilah kelebihan anugerahnya Allah Ta'ala bagiku dan bagi tiap-tiap segala hambanya yang menjalani. Nah, ini kelebihan. Kalau orang yang paham sama orang yang nggak paham, ya beda, harus dibeda. Wa nusalli ala sayyidil anbiya'i Muhammadin Mustafa Muhtar, dan mengucap salawat kami atas penghulu segala nabi yaitu Muhammad Mustafa yang pilihan. Wa ala alihi washabihi muhajirina wa ansar, dan atasnya segala keluarganya dan segala sahabatnya dan muhajirin dan ansar. Wa ba'du falamma kana hijratun nubuwati ala sahibiha afdal. Afdalu salatu arba'a wa arba'ina ba'da alfin. Dan adapun kemudian daripada itu maka tatkala adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1004 tahun. 1004 tahun. Qad tamassa mana ba'dal ijla'i min ashabi an jami'a fikhiha ala madhabi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sungguhnya telah meminta daripadaku oleh seorang sahabatku yang besar pada menghimpunkan suatu kitab pada menyatakan ilmu fikih atas mazhab Imam Syafi'i. Jadi nanti di sini akan disampaikan semua ini pendapat-pendapat daripada Imam Syafi'i. Menterjemah bilisanil Jawi, menterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi. Yang dasarnya ini adalah ini kutipan daripada kitab-kitab Syafi'iyah yang berbahasa Arab. Dan untuk mempermudah orang-orang yang nggak paham bahasa Arab, maka dibuatlah dengan bahasa Jawi ataupun bahasa Melayu. Wa yantafi'u bihi min man la yafhamu bilisanil Arab, supaya beroleh manfaat dengan dia barang siapa yang tiada mengetahui bahasa Arab. Tujuannya
Fa imtisalul fakiri ilallahi ta'ala majid, maka diperkenankan fakir yang muhtaj kepada Allah yang maha besar. Syekh Nuruddin Ar-Raniri Muhammad Jailani bin Ali bin Hasanji Ibni Muhammad Hamid, yaitu Syekh Nuruddin namanya, Muhammad Jailani Nuruddin. Kalau nggak salah Nuruddin ini termasuk ulama Aceh yang sekarang namanya menjadi tempat Universitas Araniri. IAIN Araniri. IAIN Araniri. Nuruddin. Namanya Muhammad Jailani Ibni Ali bin Husain Hasanji bin Muhammad Hamid, nama bangsanya. Syafi'i mazhabnya. Raniri negeri tempat kediamannya. Raniri tempatnya. Ma'aqalatul ilmi wal ilmi mu'tamidan 'ala Allah Ta'ala, serta kurang ilmunya dan amalnya padahal berpegang ia kepada Allah Ta'ala. Wa anna yaj'alahu khalisan liwajhihi wa inna yaj'alu thawabahu hidayata ila ruhi sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dijadikannya kitab ini karena tulus ikhlas bagi hadiratnya, lagi disampaikannya kiranya pahalanya kepada ruh penghulu kita Nabi Allah dan segala nabi yang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samaituhu bisiratul mustaqim wa as'alullahal azim ayyan fa'a bihi kama nafa'a bi usuli. Dan kunamai kitab ini dengan Siratal Mustaqim. Jadi ini yang dibaca nanti namanya kitab Siratal Mustaqim. Dan lagi kupohonkan Allah Ta'ala yang maha besar, barang beroleh manfaat kiranya dengan kitab ini, seperti yang telah beroleh manfaat dengan segala pohon kitab ini, seperti kitab Minhajut Talibin bagi Imam Muhyiddin Nawawi. Isi kitab tersebut apa aja ini? Pertama diantaranya adalah kitab Minhajut Talibin diantaranya. Makanya bisa ngomong kita pikir ringkasan dari kitab-kitab besar, kitab ulama, diantaranya Imam Nawawi, Imam Muhyiddin An-Nawawi. Dan seperti kitab Minhajut Tulab, ini juga kitab Minhajut Tulab dengan syarahnya Fathul Wahhab bagi Syekh Islam Imam Abi Zakaria Yahya Ansari radhiyallahu anhu, dan seperti radhiyallahu anhu. Di antara ini sepok kitab iki pun Fathul Tulab masuk ulama-ulama sang masyhur. Dan seperti radhiyallahu anhu, dan seperti kitab Hidayatul Muhtad sareh bagi Mukhtasar Ibnul Hajj bin Imam Syihabuddin Ahmad Syekh Ibnul Hajar Maki radhiyallahu anhu. Dan seperti kitab Anwar bagi Imam Ar-Dabili radhiyallahu anhu. Tetapi adalah fakir yang memeliharakan kaul yang sahih, lagi yang muwafaqah dengan dhaif. Dan seperti kitab Umdatus Salikin
bagi Imam Ali Fadil bin Yaqib Mukhtasar Minhaj. Wa arju ayan bisawabil yaumil hisab. Dan haraplah aku akan Allah bahwa dianugerahkannya akan daku taufik pada karangan yang betul ini dan bahagia pada hari yang kira-kira yaitu akhwani, apabila engkau lihat suatu masalah daripada segala masalahnya yang tersalahan dengan dalilnya, dan hadis atau salah ambilnya daripada segala pohon kitab ini, maka perbaiki kiranya olehmu dengan ibarat yang sahih, dan masyhurkan kiranya kitab ini kepada segala negeri Islam supaya beroleh pahala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Kata sabda Nabi, yakni yang menunjukkan atas kebajikan itu serasa-rasa ia berbuat dia. Kita menunjukkan kebaikan, serasa-rasa kita itu yang berbuat. Maksudnya ini, aku nunjuk diri kau, iki api, iki kerja iki ibadah iki poso iki anu ini, iki. Aku nggak ngerti, aku cuma ngomong. Kata Nabi, senyampai iku seolah-olah dia yang berbuat. Dalla ala khairin kafa'ilihi. Yang mengajakkan atas kebajikan sengaja. Itu serasa-rasa ia yang berbuat. Berarti sebaliknya, sama dengan sebaliknya. Kita menyampaikan ilmu yang baik-baik, kita yang menyampaikan seolah-olah kita yang mengerjakan. Tapi begitu juga ketika apa yang kita sampaikan itu salah, ya berarti kita juga akan dapat dampak balasan atas kesalahan itu. Makanya apapun yang kita sampaikan harus berdasarkan dengan tuntunan dari ilmu. Jangan asal kita sampaikan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yakni barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan dia kebajikan, maka dijadikannya ia faqih dalam agama, akan dalam agama. Riwayat Bukhari. Intinya orang yang dikehendaki baik pada orang itu, maka orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Kalau Allah sudah menghendaki orang itu baik, maka orang itu akan dipahamkan ilmu agama. Nah, Kitabut Thaharah ini sudah masuk. Ini kita pada menyatakan Thaharah. Qala Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'it tahuran. Firman Allah Ta'ala, kami turunkan air di langit yang suci, lagi menyucikan. Dalam Al-Quran, fa anzalna minas sama'i ma'at tahuran. Bermula tiada sah mengambil wudhu dan mandi junub dan membasuh suatu yang kena najis, melainkan dengan air yang mutlak. Mandi, wudhu, nyuci najis nggak sah kecuali menggunakan air mutlak. Apa air mutlak? Yakni air yang semata-mata, yaitu air hujan, air sungai, air mata air, air embun, air beku atau air salju, atau air peluh. Kok peluh? Peluh ingatlah. Diambil daripada Peluh. Air yang peluh. Itu nggak masuk. Jadi yang intinya
air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air hujan, air mata air, air sungai, air telaga, air laut, air embun, air salju. Itu ada 7. Jadi air ini yang bisa digunakan untuk mandi wajib, untuk mengambil air wudhu, untuk mencuci najis. Itu pada dasarnya. Udah, air yang suci menyucikan jikalau daripada air laut sekalipun. Jadi jangan dikira nanti air laut itu air yang Nggak suci. nggak suci. Kenapa? Asin. Asin. Karena diantaranya air yang tidak suci Berubah rasa. kan berubah rasa. Nah, jangan karena air itu asin, oh ini nggak Nggak suci. suci. Kenapa asin? Asin. Nah, Baru dia kan sopo emang sing ngasini laut. sopo senggaremi. Sampai garam ya kan. Nah, maka air itu terbagi pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga air mustakmal, keempat air mutanajis. Jadi ya, air ada dibagi beberapa. Yang pertama air mutlak, air makruh, air mustakmal, air najis. Nah, nanti pembagiannya ada masing-masing. Pada menyatakan air yang mutlak, pasal pada menyatakan air yang mutlak, yaitu air yang suci menyucikan, lagi tiada makruh memakai dia. Maka air yang mutlak itu terkadang ada berubah dengan 3 perkara. Air mutlak kadang-kadang berubah dengan 3 perkara. Pertama, berubah rasanya, kedua berubah baunya, ketiga berubah warnanya. Maka jika berubah air itu salah suatu daripada 3 perkara yang tersebut itu, sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Apa contohnya? Air mau berubah warnani, sebab bercampur dengan benda yang suci. Apa? Teh, kopi. Nah, kan warnani. Warnani ataupun rasani. Nah, itu sebab bercampur dengan suatu benda yang suci, hingga hilanglah daripada nama air yang mutlak, maka tiadalah dapat air itu menyucikan dengan dia hanya suci jua. Paham? Suci jua. Air, Suci kecampur. air ini kan ini mutlak ini, ya, karena putih. Nah gitu. Habis itu ada air kopi Campur. Ini kan sudah berubah warnanya. Taruh aja warnanya dulu, nggak usah rasanya. Warnanya. Air yang berubah warnanya ini, dia itu sudah tidak bisa menyucikan barang yang lain, tapi tetap suci pada dirinya. Tapi nggak bisa nyuci benda yang lain. Nah, arti suci pada dirinya berarti boleh diminum. Makanya sini tadi, maka jika berubah air itu salah suatu daripada 3 perkara yang telah tersebut itu, sebab bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Berarti benda yang suci. Apa jenenge? Gula, teh, kopi kan suci. Barangnya suci. Bercampur dengan benda yang suci hingga hilang daripada nama air yang mutlak. Niki ngomong, niki bisa dikatakan air mutlak. Nah, iki nggak iso. Iki pasti berubah warna. Nah, sudah dikatakan air kopi.
Kalau dikasih teh berarti udah dikatakan air teh. Berarti sudah nggak dikatakan air mutlak. Nah, jadi air itu menyucikan dengan dia hanya suci dua. Maksudnya suci pada dirinya tapi nggak bisa menyucikan barang yang lain. Tetapi jika berubah sedikit rasanya atau warnanya atau baunya atau warnanya, tiada ngapa suci menyucikan juga hukumnya. Maka terkadang ada berubah itu dengan 3 sebab. Kalau berubah kopi tapi nggak banyak, sedikit. Ataupun kalau kopi kan ini buah hitam, kalau ini maksudnya masih coklat gitu. Nah, ini mungkin nggak parah berubahnya, berarti dia masih tergolong suci dan masih bisa menyucikan. Nah, jadi yang menyampur yang masih suci menyucikan itu juga ada tiga sebab. Nah, pertama, sebab berubah air itu dengan mujawiroh, yaitu sebab dimasukkan ke dalamnya sesuatu benda yang suci seperti gaharu atau cendana atau minyak bauan. Jika berubah warnanya sangat sekalipun tiada mengapa. Cendana, minyak bau-bauan, masuknya sini bercampurnya tadi mujawir. Gimana mujawir? Antara air sama yang menyampuri tadi bisa dipisahkan. Berarti mujawir. Nah, misalnya kayak kayu gaharu, katakan di sini. Kayu gaharu, habis itu kayu cendana. Bercampur dia. Sudah sudah dipotongin, campur ke air. Tapi walaupun udah dipotongin, kalaupun diambil itu kan masih bisa. Berarti antara air sama kayu-kayu tadi yang bercampur tadi masih bisa dipisahkan. Berarti kalau yang menyampuri air yang seperti itu, berarti air itu masih suci dan menyucikan. Itu yang pertama. Kedua, sebab berubah air itu dengan taruh, yaitu berubah baunya karena diakap atau dibangkai hampir air itu, maka berubahlah baunya tiada. Seperti misalnya bercampur dengan kopi, teh, ataupun kalau di kebun itu daun lontoro. Nah, sehingga air itu sudah berubah menjadi hijau. Kalau kopi berarti udah hitam. Kalau teh berarti udah menjadi kuning. Kan itu. Yang mencampurnya itu sudah nggak bisa mungkin dipisahkan lagi. Maka air itu suci, tapi nggak bisa menyucikan. Itu yang kedua. Ketiga, sebab berubah air itu dengan mukhallid, yaitu berubah air itu karena benda yang suci seperti lumut atau kembang atau barang sebagainya. Lumut. Kalau kita lihat lumut di kolam, itu antara lumut sama air nggak bisa dipisahkan. Disaring pun tetap ikut. Jadi hal yang seperti itu, ini dikatakan air yang bercampur dengan mukhallid. Mukhallid itu bercampur dengan sesuatu yang memang nggak bisa dipisahkan. Maka air
air itu karena benda yang suci seperti masukkan ke dalamnya tanah atau garam. Tanah masukkan atau garam. Nah, jikalau sangat bau, bau apa? Baunya sekalipun, nah, tiada ngapa. Maksudnya nggak ngapa, ya dari segi suci. Tanah itu Suci boleh pakai. dipakai. Nah, seperti misalnya tadi bercampur dengan gula, tetap bisa diminum. Bercampur dengan lumut, itu kan campurnya tadi nggak bisa dipisahkan, itu tetap boleh dimanfaatkan. Artinya air itu tetap suci, Tapi nggak bisa mensucikan. tapi sebagian tetap bisa menyucikan, sebagian yang nggak bisa menyucikan. Ini masih secara umum, maksudnya sesuatu yang menyampuri ini masih secara umum. Dan jikalau berubah air itu sebab sesuatu benda yang ada padanya berhenti atau pada tempat mengalirnya seperti kalian belerang atau kapur atau kalian garam atau kalian hartal, maka berubah sangat sekalipun tiada ngapa. Jadi maksud nggak apa-apa di sini berarti air itu tetap suci, walaupun nanti nggak bisa menyucikan barang yang lain. Karena yang jelas di sini masih secara umum, belum khusus. Dan demikian jika berubah air itu sebab lama berhenti pada tempat itu itu pun tiada mengapa. Misalnya kita taruh ini kan masih putih. Karena sudah terlalu lama di sini, akhirnya warnanya bisa hijau. Oh ya. Karena ada lumut. Nah, jadi karena berhentinya tadi dia itu nggak ada bercampur, tapi karena sudah terlalu lama di sini sehingga berubah menjadi hijau karena ada lumut, itu juga tetap dihitung suci. Itu intinya tetap dihitung suci. Nah, tetap dihitung suci. Nah. Dan demikian lagi jika berubah air itu sebab masuk daun kayu, jika lantaklah daun kayu itu, jikalau tiada mus sekalipun tiada ngapa. Maksudnya gini, daun kayu ya seperti yang biasa di kebun, itu juga sebenarnya air itu masih air suci. Walaupun nanti kalau dalam pembahasan yang lain air itu tetap suci, tapi sudah tidak bisa menyucikan. Nah, itu pun kalau nanti kebiasaannya ini kurang dari 2 kula. Yang kurang dari 2 kula. Kalau yang banyak nanti, tapi dia kalau lama-lama ini kan seperti hijaunya itu bisa mengendap ya. Ketika memang hijaunya itu mengendap, kita pegang tapi hijau tapi nggak hijau kali, nah, itu tetap suci mensucikan. Tapi nanti ketika sudah bercampur itu ya suci tapi nggak mensucikan. Dan demikian lagi jika berubah air yang 2 kula atau kurang daripada 2 kula sebab dimasukkan ke dalamnya air itu suatu benda yang suci seperti kumkuma atau kesamba atau tapang
atau kapur atau inai atau air tebu, gula intinya, atau air mawar, demikian ditilik kepada air itu jika berubah sedikit air itu tiada mengapa. Nah, ini kalau berkaitan dengan air yang banyak. Berarti yang di atas tadi ketika memang bercampurnya tadi dengan air yang sedikit, kan gitu, dia itu tetap suci, tetapi tidak menyucikan. Tapi kalau airnya itu 2 gula, kalau bercampurnya itu banyak, kalau bercampurnya itu enggak banyak, berarti enggak apa-apa. Yang suci. Intinya tetap suci menyucikan. Tetap suci menyucikan. Makanya kadang-kadang ini yang pernah saya perhatikan. Kalau air yang sudah bercampur dengan daun-daunan tadi, ketika kita biarkan, dia hijaunya kayak hijau pekat ya. Tapi setelah kita aduk, kita biarkan, itulah ngendap. Berarti secara nggak langsung kalau air itu banyak, kalau dia mengendap, berarti air yang atas suci, itu masih suci menyucikan. Tetapi kalau hijaunya tadi pekat, maksudnya nampak hijau kali, itu suci tapi enggak menyucikan. Yang satu lagi kadang-kadang kita lewat di sungai biasanya. Lewat di sungai keruh. Nah, itu tetap suci menyucikan. Kalau banyak. Yang pertama banyak, yang kedua mengalir. Yang ketiganya dia itu memang air itu nggak bisa pisah dengan yang tanah. Orang di sungai kan dasarnya ya, mesti bercampur dengan tanah. Walaupun keruh istilahnya tetap boleh. Suci menyucikan. Nah, karena terjadi pada air yang bercampur dengan ketika membasuh najis yang nah, itu kan disarankan menyampur dengan tanah ya. Tanah atau ya tanah lah, sedikit tanah. Najis yang besar ya. Besar. Itu menunjukkan berarti kalau bercampur dengan tanah bisa mensucikan ya. Suci menyucikan. Karena kalau bercampur dengan tanah itu dibiarkan pun lama-lama dia pasti ngendap. Enggak ubahnya seperti di sosial aja. Ketika air keruh itu ambil taruh di ember. Kita taruh hari ini, besok kita ke sana berarti udah ngendap. Memang dasarnya itu memang yang nggak bisa dipisahkan sama tanah. Tetapi jika sangat ubahnya hingga hilanglah nama air itu daripada air yang mutlak, maka tiadalah dapat menyucikan dengan dia, melainkan suci jua daripada memakai dia, lain daripada wudu dan mandi dan junub dan menghilangkan najis. Jadi kalau air itu memang dasarnya itu berubah warnanya, yang berubahnya tadi sehingga menghilangkan, ya seperti ini tadi. Setelah berubah ini nggak dibilang air, nggak dibilang air mutlak, seperti air kopi. Kalau udah kasih teh berarti air teh. Kalau udah kasih gula berarti air gula. Berubah namanya. Maka air itu tetap suci, tapi tidak bisa menyucikan. Yang inti tidak bisa menyucikan berarti dia nggak boleh dipakai untuk wudu, mandi junub, untuk menyuci najis. Itu diantaranya. Dan demikian lagi jika berubah air itu lebih daripada 2 kula hingga jadi air itu seperti lumpur atau dimasukkan ke dalamnya lamat
atau kambing. Yang luluh lantak atau garam atau buah kayu yang jatuh sendirinya atau pohon kayu yang ada sedia di dalam air itu sekalipun, maka sekaliannya itu tiada dapat menyucikan dengan dia, melainkan suci jua. Berarti kalau yang tadi daun yang jatuh di air, ini ceritanya air yang lebih daripada 2 kula. Itu banyak. Yang oke. Yang lebih dari 2 kula. Kalau memang airnya itu berubahnya tadi udah sangat berubah. Karena jatuh daun, entah buah-buahan misalnya, karena terlalu banyak sehingga udah berubah. Nah, itu juga termasuk kepada air yang suci, tapi nggak mensucikan.